juga ada dosen dan guru pamong. Nanti kita akan mendapat masukan banyak dari Bu Indah. Mungkin sebelumnya ada pengantar dulu dari Bu Indah, monggo. Tidak Bapak, kula nderek Pak Sur mawon. Nanti kalau saya salah arah nanti dibenarkan loh Bu. Ya nanti saya arahkan, saya ikuti lagi gitu. Siap. Ini seminar juga ya. Baik. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Yang belum siapa? Yang belum Pak Taufik, Pak, terus Pak Iman sama Bu Citra, Bapak. Oh ya. Siapa dulu? Boleh Pak, saya dulu Pak. Ya Pak Taufik saya jadikan co-host. Ya. Oke Pak Taufik sudah silakan Pak Taufik. Sudah Pak. Baik, Ya. mohon maaf Pak. Nanti kalau agak terganggu karena memang sinyalnya kurang bagus ini di tempat saya, sudah beberapa kali saya ganti wifi, termasuk cuaca juga kurang mendukung Pak. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya putus-putus dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Termasuk Bu Siwi juga gitu. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin Yuli sebagai ketua kelas di kelas ini. Ya Pak, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, saya persilahkan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuli. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Walaupun cuacanya ini mendung, tapi mudah-mudahan kondisi kalian sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada Iman Pak sakit. Oh Iman sakit. Iman sakit. Siapa lagi selain Iman? Udah Pak, Iman aja. Udah Iman ya. aja. Kita doakan semoga Iman ini lekas sembuh ya dari penyakitnya. Amin. Baik anak-anak, hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, Bapak mau mengingat kembali nih pengetahuan kalian di semester 1 mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Ada yang masih ingat apa itu ikatan ion dan ikatan kovalen? Ada yang masih ingat? Ingat Pak, Oh ingat, silakan Yuli. kalau ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Kalau ikatan kovalen? Kalau ikatan kovalen apa ya Pak? Saya lupa, mungkin Saiful Pak yang ingat Pak. Saiful, boleh. Atau yang lain selain Saiful? Agak lupa Pak. Lupa, atau yang lain? Aku Pak. Silakan, Pipi. Ini Pak, pemakaian elektron bersama Pak. Betul, tepat sekali ya apa yang disampaikan Yuli dan Pipi. Kita beri aplaus dulu buat Yuli dan Pipi. Wow. Ya, betul. Tadi ikatan ion itu ikatan yang terjadi adanya serah terima elektron. Contohnya itu ada NaCl. Betul ya? Kemudian ada juga ikatan kovalen tadi karena pemakaian bersama. Apa yang disampaikan Pipi sudah betul dan Yuli sudah betul. Nah, kita tadi sudah Bapak sampaikan hari ini kita belajar mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Nantinya kalian harus mampu yang pertama membedakan apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang kedua nantinya kalian harus mengelompokkan larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Yang ketiga nantinya kalian harus bisa menghubungkan sifat kimia dengan larutan elektrolit. Yang keempat yaitu kalian harus bisa menyimpulkan apa sih fungsi larutan elektrolit dalam tubuh kita dan bagaimana nantinya cara mengatasinya agar tubuh kita ini tidak kekurangan. Siap untuk belajar?
Siap, Siap Pak. untuk belajar hari Siap, Pak. ini? Siap, Siap, Pak. siap. Baik. Pernahkah kalian mendengar atau melihat berita kebanjiran kemudian meninggal karena tersengat listrik? Pernah, Pak. Pernah. Terus yang kedua yaitu ketika kita selesai olahraga kemudian rasanya nikmat sekali ya, kita minum Pocari Sweat ataupun minuman isotonik yang lainnya. Gimana tubuh kita itu? Seger ya? Terasa segar ya? Ketika Iya, minum Pak. itu? Segar, Pak. Enggak. Kalau segar, betul. Kalau segar, sebenarnya apa yang ada kandungan dalam isotonik tersebut? Nah, untuk lebih mengetahuinya dan lebih paham kalian, oleh karena itu hari ini kita akan pelajari, nanti di akhir kalian akan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Seperti itu. Baik, sebelumnya sebelum Bapak lanjutkan, ada pretest terlebih dahulu yang akan Bapak kirimkan. Sebentar. Ini berkaitan dengan materi hari ini. Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian bagaimana. Ini kita akan menggunakan quizzes ya, supaya lebih menarik seperti itu. Nanti quizzes ini seperti game. Sudah tahu sebelumnya berbasis game ini quizzes? Udah, Pak. Belum. Tidak apa-apa. Nanti ya nggak apa-apa kalau yang sudah, nanti kita akan kita akan pretest itu lewat quizzes ya. Silakan dimulai ya, waktunya 2 menit saja untuk pretest. Oh, sudah masuk nih beberapa. Ditampilkan aja, Pak. Ya, sudah Tampilkan. masuk. Bagus. Kalau Pak Topik mau menampilkan, ditampilkan aja. Oke, Bapak lihat di sini nilainya ada yang masih rendah ataupun yang kurang ya. Tidak apa-apa, yang bagus itu nanti dipertahankan, yang masih rendah nanti di akhir harus lebih bagus lagi. Bapak akan demonstrasi, Bapak sudah membawa ini gelas, kemudian air. Kita masukkan air ini ke dalam gelas. Dan ini ada garam yang Bapak bawa, kemudian kita campurkan. Secukupnya saja. Ya. Kemudian diaduk sampai larut. Nah, apa yang terjadi pada garam tersebut? Yang mana? Apa yang terjadi pada Larut, garam Pak. tersebut? Ada yang tahu? Pak. Larut, Pak. Larut, Larut, Pak. Pak. Larut, betul. Melarut, Pak. Pertanyaan Bapak, mana sebagai pelarut dan mana sebagai zat terlarutnya? Larut garam, Larutnya Pak. air, Pak. Air, Zat Pak. terlarutnya Air, garam. yang air Larutnya larutnya. air, zat terlarutnya garam. Garam, Bagus betul. sekali. Ya, seperti itu. Bagus ya. Nah, nanti silakan kira-kira ya, pengertian dari larutan itu apa sih? Ya, silakan nanti dicatat di buku. Gitu. Nah, Bapak akan sedikit ada pengantar mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi 2, ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit juga dibagi menjadi 2, larutan elektrolit kuat dan lemah. Di sini ada gambar ini mengenai pengujian daya hantar listrik. Yang ini lampunya terang atau redup atau tidak nyala lampunya? Terang. Nyala, Terang. Pak. Kalau yang Terang. lemah
Redup. Redup, betul. Kalau yang non elektrolit ini lampunya bagaimana? Enggak Nggak nyala. Tidak menyala, betul. Selanjutnya Pak, ini izin ke toilet ada- ya, Pak. Ya, silakan Yuli. Jangan lama-lama ya Yuli. Kita lanjutkan. Ini ada elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Pada elektrolit kuat tadi sudah kalian jelaskan bahwa di sini lampunya itu menyala terang. Nah, ini contohnya ada CuCl2. Nah, kemudian ada non elektrolit, ini lampunya redup. Di sini contohnya asam asetat atau asam cuka yang biasa kita sebut sehari-hari. Dan ini ada juga non elektrolit ya. Ini lampunya redup. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu alkohol ya. Kita lanjutkan. Nah, ini minuman isotonik yang kita biasa minum sehari-hari. Ada Pocari Sweat, Isoplus, kemudian ada lemon water ataupun yang lainnya. Apa sih sebenarnya kandungan dalam isotonik? Nah, nanti kalian akan Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, sebenarnya elektrolit itu dalam tubuh untuk apa ya? Nah, nanti kalian lebih menariknya silahkan dibuka LKPD-nya. Sebentar ya, Bapak akan meng-share LKPD-nya. Untuk LKPD, Bapak share. Silakan kalian nantinya masuk ke Google Drive. Nah, di sana itu ada LKPD, kemudian ada rangkuman materi seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak akan buat kelompok atau sudah ada kelompoknya? Di kelas ini sudah ada kelompoknya? Oh, belum. Belum, Pak. Kalau belum, untuk kelompok sudah. Ya, Bapak akan sebutkan kelompok yang kemarin ya. Di sini kelompok 1 itu ada Yuli, ada Mariana, ada Hilmi, ada Susi. Kelompok 2 ada Citra, ada Saiful, ada Ika, dan ada Iman. Untuk kelompok 3 ada Dede, Nike, dan Pipi. Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya, dibaca LKPD-nya, dan dibaca juga bahan bacaan yang lainnya. Boleh kalian membuka internet untuk mencari informasi yang lainnya, ataupun buka jurnal ya sebagai bahan referensi kalian. Nantinya Bapak ketika kalian diskusi itu akan menilai ya kerja kelompok dari kalian. Nanti setelah diskusi nanti kalian itu presentasi. Silakan duduk berkelompok ya. Silakan duduk berkelompok. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Pak, maaf tadi saya kelompok berapa ya? Tadi kan habis dari toilet. Oh, Yuli tadi kelompok 1, Yuli. Ya, terima kasih Pak. Yuli, kelompok 1. Ya. Silakan Yuli, diskusikan dengan kelompoknya. Bapak akan menilai kerja kelompok kalian, ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 2? Tidak ada, silakan. Oh, nampaknya sedang asik siap kelompok 2. Kelompok 3? Lagi dibaca, Pak, LKPD-nya. LKPD-nya lagi dibaca. Silakan, Pipi. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk diskusi. Kelompok 1 udah selesai nampaknya nih, Yuli. Belum Pak, kan tadi saya dari toilet baru mulai mengerjakan. Atau yang lainnya kelompok 2, silakan Bapak sedang menilai aktivitas kalian ketika diskusi.
Oke, 5 menit lagi waktunya untuk berdiskusi. Dari kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau dari kelompok yang lainnya, boleh ya. Silakan. Ini Pak, yang gambar 1 Pak. Gambar 1, silakan Pipi. Itu kenapa ya Pak? Kok bisa mengakibatkan nyawa dari korban itu gitu ketika mencabut listrik kok tiba-tiba katanya ada korban yang sampai meninggal gitu Pak. Kenapa ya? Meninggal. Nah, silahkan diskusikan dulu. Nanti Pipi presentasi kita akan jawab pertanyaan tersebut. Bagus sekali kelompok 1 ya. Sudah bisa menganalisis nih. Bagus, bagus. Kelompok 3 Pak, Vivi dengan saya. Oh, kelompok 3. Oh iya, mohon maaf. Pipi dengan Bu Nike ya. Iya, mohon maaf Nike. Waktunya 2 menit lagi. Silakan anak-anak untuk memaksimalkan. Kelompok 2 sedang asik sekali nih diskusinya. Bu Citra, Pak Saipul, Bu Ika, nampaknya sedang asik sekali nih diskusinya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Baik, waktunya sudah selesai ya. Kelompok 1, ada yang mau presentasi mengenai LKPD-nya? Belum selesai, Pak. Ini sedikit lagi. Belum selesai. Kelompok 2 atau kelompok 3, boleh. Ini tadi gambar banjir ya. Ini gambar larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Ini minuman isotonik. Kelompok 2, silakan mau presentasi. Atau kelompok 3 dulu, boleh. Silakan. Kelompok 1. Bapak ingin bertanya. Gimana nih, Ke? Bapak itu yang yang mana sih yang mengolah data yang kelompokan larutan berikut. Itu larutannya dari itu Pak, dari Yang mana nih, Ke? Yang itu Pak, yang di bawah yang mengolah data. Oh, ini. Kelompokan larutan berikut ke dalam larutan non-elektrolit, elektrolit kuat, atau elektrolit lemah. Ini kita lihatnya dari larutan yang mana Pak maksudnya? Ini Bu, ini kan ada alkohol, urea, HCl, NaOH, dan NH3. Iya Pak, baik. Nah, ini harus dikelompokkan. Alkohol itu termasuk ikatan ion atau ikatan kovalen, seperti itu. Ya. Baik Pak. Baik. Boleh satu kelompok untuk mempresentasikan, nanti mungkin dilengkapi oleh kelompok lain. Sebenarnya apa ya permasalahan dari konsep ini? Berkaitan dengan larutan elektrolit, ada yang tahu? Elektrolit apa? Larutan punya daya hantar listrik, Pak. Larutan daya hantar listrik, bagus sekali. Dari kelompok berapa itu? 1, Pak, Bu Mariana. 1, Pak. Nambahin, Pak. Mariana, bagus. Saya nambahin, Kalau Pak. non-elektrolit? Kalau non-elektrolit itu yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, Pak. Kalau elektrolit tadi yang dapat menghantarkan arus listrik. Betul. Ya. Arus listrik. Kemudian tadi kita sudah praktikum ya mengenai garam. Nah, sebenarnya larutan itu apa? Ada yang tahu larutan itu apa?
Pipi mungkin dari kelompok 3. Itu Pak, larutan tuh campuran homogen Pak, yang nggak bisa dibedakan. Betul, campuran apa tuh namanya zat terlarut dan pelarut ya. Nah, nantinya larutan itu ada larutan homogen dan larutan heterogen. Begitu Pipi ya? Ya, Bagus sekali. Pertanyaan yang selanjutnya, semua larutan dapat menghantarkan arus listrik tidak? Saya Pak. Enggak. Enggak, Gimana Pak. Saiful? Kalau semua larutan enggak Pak. Tidak. Aja Mengapa? Pak. Larutan apa saja yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, Saiful? Kalau yang kemarin yang sudah sering yang sering dipahami mah itu Pak, larutan gula Pak. Enggak. Gula. Oh, Iya. kira-kira kenapa ya? Gula itu tidak dapat menghantarkan arus listrik ya? Tapi Ada kalau yang listrik tahu? bisa Pak. Kalau listrik, kalau Kalau itu listrik, garam bagaimana? bisa Pak. Kalau apa? Kalau garam bisa, kalau Kalau garam larutan bisa. air. Nah, Iya. kira-kira kenapa ya? Garam dan gula ini padahal sama-sama larutan tapi tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kandungannya barangkali Bapak bener enggak ya? Kandungan bagaimana, Saiful? Kandungan kandungan di dalam Zatnya. larutannya. Kayaknya itu ada gula sama garamnya gimana? Garam. Nah, betul. Ya, di dalam bahan bacaan tadi, ya, kenapa larutan itu dapat menghantarkan arus listrik? Karena dia ionnya dapat bergerak bebas. Gitu. Nah, karena bergerak bebas tersebut, oleh karenanya ini dapat menghantarkan arus listrik. Berbeda dengan larutan non elektrolit tadi. Dia tidak bergerak, ya. Dia tidak terjadinya ionisasi namanya. Gitu. Oh iya Pak, ion ya. Iya, betul. Bisa Ya, dipahami, ya. Saiful? Siap. Nah, ini pertanyaan tadi, Pipi. Ya, dari gambar 1, mengapa listrik harus dipadamkan ketika terjadi banjir? Hubungkan jawaban kalian dengan konsep larutan elektrolit dan non elektrolit. Ada yang bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1? Kira-kira kenapa ya? Oh, apa mungkin karena ini Pak, karena menghantarkan listrik, jadi takutnya nanti tersengat kalau nggak dipadamkan. Betul. Aplaus dulu buat Citra. Udah bagus jawabannya, ya. Bagus sekali. Ketika banjir, nah air tersebut ya ini dapat menghantarkan arus listrik karena sungai tersebut ya itu salah satunya dari larutan elektrolit. Yang kedua yaitu dari gambar kedua, perbedaan larutan non elektrolit, elektrolit kuat dan lemah. Ada yang tahu dari gambar 2? Apa perbedaannya kalau elektrolit kuat? Memiliki ciri-ciri apa tadi? banyak mengandung elektron. Nah, betul. Lampunya menyala terang. Ya, kemudian kalau lemah itu lampunya redup. Kalau non elektrolit lampunya bagaimana? Non elektrolit nggak nyala, Pak. Tidak menyala. Pak. Bagus. Selanjutnya yang ketiga. Alkohol ini termasuk apa? Ikatan ion, ikatan kovalen atau ikatan nonpolar, Yuli? Ini ikatan kovalen, Pak. Ya, polar atau nonpolar ya? Apa ya? Polar mungkin, Pak. Polar. Daya hantar listriknya bagaimana? Termasuk mana nih? Daya hantar listriknya non elektrolit, Pak. Non elektrolit. Bagaimana dengan urea? Termasuk? Oh, masih saya. Oh, ikatan kovalen juga, Pak. Non polar apa polar? Apa ya ini ya? Apa? Non polar, Pak. Non polar. Daya hantar listriknya yaitu Ini non elektrolit, Pak. non elektrolit. Bagaimana dengan HCl? Dari yang lain, kelompok lain. Ya, dari kelompok Boleh, lain dulu, dari Pak. kelompok Saya Pak, lain. saya Pak, kelompok 2 Pak. Boleh, kelompok Ya, 2. Pak. Plus dulu buat Yuli yang udah menjawab. Bagus, Yuli. Dari kelompok 1. Bagaimana, Saiful? HCl aja ya. HCl itu masuknya ikatan kovalen Pak, kovalen polar. Ikatan Nah. kovalen polar.
Nah, Bagaimana dengan daya hantar daya listriknya? hantar listriknya kuat. Kuat. Ya, bagus. Dari kelompok berapa Saiful ini? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, bagus. Aplaus dulu Makasih, buat Pak. kelompok 2 juga. Sudah bagus Oke. ya. NaOH, bagaimana dengan NaOH? Bagaimana dengan NaOH? Termasuk apa nih NaOH? Ikatan kovalen, Pak. Ikatan kovalen, betul. Daya hantar listriknya Apa bagaimana, ya? Pipi? Kuat apa lemah ya? Kuat atau lemah? Kuat, Pak. Kuat. Dari kelompok berapa ini? 2 ya? Kelompok 3 ya? Bapak. Kelompok 3, Pak. Bagus sekali. Plus dulu ya. Bagus. NH3, bagaimana dengan NH3? Kovalen, Pak. Kovalen. Kovalen apa? Nike? Kovalen polar. Polar. Bagaimana dengan daya hantar listriknya? Lemah, Pak. Lemah. Nah, tadi kita sudah sebutkan Mau bertanya. ikatan apa saja yang termasuk ini ya, kita hubungkan dengan daya hantar listriknya. Jadi ikatan ion itu apa saja tadi yang ada di tabel? Ada tidak ikatan ion? Tidak ada. Ada, Pak. Ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen ada tidak? Ada. Ada. Ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen polar apa saja tadi? Masih ingat? NH3, Pak. NaOH. Iya, alkohol polar itu. Terus apalagi polar? NaOH ada juga. NH3. NH3 juga. Kalau non polar yaitu Urea. urea. Iya, Pak. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar 3, tadi gambar 3 itu tentang apa? Isotonik ya, masih ingat? Iya, Pak. Isotonik. Nah, isotonik ya. Apa fungsinya? Larutan elektrolit dalam tubuh, ada yang tahu? Tadi di bahan bacaan ada tuh. Bahan bacaan ada. Untuk mengganti cairan tubuh, Pak, setelah beraktivitas. Bagus sekali. Tepat. Untuk mengganti cairan tubuh. Ya. Apa saja yang kandungannya? Ada kandungan dalam larutan elektrolit di dalam isotonik. Natrium, Pak. Natrium, kalium, Pak. Bapaknya nggak ada. Halo. Izin ke belakang dulu, Pak. Bapaknya izin ke belakang dulu kayaknya. Magnesium. Kalsium, Pak. Magnesium, Pak. Mohon maaf tadi Bapak jaringannya kurang bagus ya. Jadinya agak terpental. Kita lanjutkan sedikit lagi.
Ayo, tadi sudah beberapa ada yang sudah menjelaskan. Mari kita simpulkan, tapi sebelum menyimpulkan, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Pak. Apalagi nanti pertemuan selanjutnya gitu. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ya, saya Pak mau. Silakan Yuli dari kelompok 1. Ya, saya dari kelompok 1, anggota saya Mariana sama Hilmi Ya, ingin termasuk. menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari larutan. Larutan itu ada larutan elektrolit, larutan elektrolit, larutan non elektrolit. Larutan elektrolit bagi dua, ada yang larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Itu Pak. Bagus sekali Yuli. Pinter. Dari kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Silakan, Nike dari kelompok 3. Iya Pak, saya dari kelompok 3 mau menambahkan larutan elektrolit itu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu Pak. Bagus, dari kelompok 3. Aplaus dulu ya. Kelompok 2 belum nih. Ya, kelompok 2. Saya Pak, Silakan Saiful. kalau larutan elektrolit itu ikatannya ionik sama kovalen polar. Tapi kalau yang non elektrolit itu ikatannya kovalen non polar. Betul. Bagus kelompok 2. Close dulu juga ada kelompok 2 ya. Kasih. Sudah bagus. Ada satu lagi yang tertinggal yaitu bagaimana fungsi larutan elektrolit. Tadi apa? Fungsi larutan elektrolit dalam tubuh kita yaitu untuk Mengganti cairan tubuh, Mengganti Pak. cairan Setelah tubuh yang hilang beraktivitas. setelah beraktivitas seharian. Nah, betul. Tapi pesan Bapak, kalian jangan sering minuman yang berisotonik. Karena apa? Kalau kita keseringan minuman berisotonik, nantinya itu akan mengganggu kesehatan, khususnya yaitu pada organ kalian, yaitu organ ginjal. Minuman yang sehat yaitu tetap harus air putih. Ya, mengerti semuanya? Mengerti Ya, Pak. mengerti, Pak. Baik, Mengerti, ada yang Pak. mau tanyakan pertemuan kita hari ini? Enggak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan share mengenai post-test ya pada pertemuan kali ini. Sama post-testnya ya, dengan menggunakan quizzes seperti itu. Waktunya yaitu 5 menit ya untuk post-test tersebut. Bapak akan share di grup kalian. Nanti silahkan kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Sudah, silahkan dikerjakan anak-anak. Sudah Pak. Sudah, wih, Yuli sudah, Enike sudah. Yuli, bagaimana masih mengerjakan? Masih Pak, sebentar lagi jaringannya ini Pak, kuotanya mau habis kayaknya. Wah, kuotanya mau habis. Ini Baik. yuk, tethering aja tethering. Tethering. Tapi main games Passwordnya enggak? apa, Vi? Passwordnya? Tapi main games enggak ya Pak Yuli? Yuli Oh, itu mah enggak ya diusahakan main games? beli. Diusahakan beli Pak kalau mau main game. Yuli, beli dong. Nah, sudah 10 orang nih sudah ngirimkan, bagus sekali.
lebih meningkat daripada yang tadi nilainya. Kita tunggu, nampaknya Hilmi dan Susi belum nih. Kita tunggu. Ya, ini sebentar lagi, Pak. Baik, sudah selesai ya Hilmi. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita. Tadi ada masalah yaitu mengapa aliran listrik ketika banjir ini harus dipadamkan. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, Saiful. Karena Kenapa mungkin sih? saja air yang banjirnya mengandung banyak garam Pak atau zat-zat yang bisa mengantarkan listrik. Betul. Apalagi di daerah kita ya, ini daerah Bekasi ini sungainya ini sudah tercemar dengan pabrik-pabrik ya, gitu. Bagus sekali Saiful. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu mengapa tubuh kita ini butuh ion? Untuk apa sebenarnya ion ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yuli, boleh Yuli. Pipi Pak, kayaknya mau jawab tuh Pak Pipi. Udah semangat. Apa ya Pak tadi Pak? Sayanya bingung Pak. Bingung. Yuli, mungkin Yuli boleh? Atau Hilmi? Tadi permasalahan kita punya dua permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, harus ketemu jawabannya. Ya, apa sebenarnya fungsi elektrolit dalam tubuh kita? Yaitu apa? Untuk mengganti ion yang ada di Oh, tubuh Citra, kita ya boleh. Pak. Mengganti ion-ion dalam tubuh kita. Bagus sekali Iya, Pak. Citra dan Saiful. Ya, aplaus buat keduanya. Ya. Baik, pertemuan selanjutnya yaitu kita akan praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Tadi sudah Bapak jelaskan sedikit mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit termasuk dalam konsepnya. Nah, pertemuan selanjutnya kalian harus merancang kira-kira praktikum seperti apa mengenai uji daya hantar listrik tersebut. Ya, maka oleh karenanya kalian harus persiapkan alat dan bahannya. Siap ya? Siapa? Siapa? Baik, terima kasih. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Silakan Yuli untuk memimpin doa. Ya Pak, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Persiapkan ya untuk praktikum pertemuan selanjutnya, termasuk alat dan bahannya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Sudah selesai. Sudah selesai toh? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Mohon pertama kali mohon masukannya dari Bu Endang. Pak Sri, kok saya dulu loh. Oke, loh, jenengan kan tangan terus. Pak Taufik ya tadi ya. Iya Baik, Pak, Bu. Pak Taufik ya tadi ya. Iya Pak Taufik. Iya, Bu Siwi. Ya. Apa itu? Tadi sudah ini secara step by step dulu ya, dari proses pendahuluan. Dari pendahuluan itu kan
Jadi awal lah KBM di awal itu kan orientasi peserta didik dulu. Artinya nanti kita refleksikan saja apakah orientasi peserta didik itu sudah dilaksanakan atau belum. Artinya orientasi peserta didik itu kan fokuskan anak untuk siap belajar, untuk siap untuk menerima pelajaran. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu adalah apersepsi. Apersepsi itu kan mengaitkan apa yang sudah diperoleh anak dengan apa yang akan diperoleh oleh anak. Itu nanti sudah kita refleksikan nanti sudah terrealisasi atau belum. Kemudian yang berikutnya untuk mengetahui kondisi pengetahuan anak tadi sudah diadakan pretest ya. Pretest, kemudian nanti pretest, kemudian masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti itu kan artinya ada beberapa model pembelajaran atau tipe-tipe cooperative learning yang diterapkan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, itu nanti sebaiknya juga tampak jelas pada saat proses KBM. Artinya model pembelajarannya apa yang digunakan. Yang terutama sekali di pendahuluan tadi itu di PPT juga belum tampak adanya tujuan ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ya kan sebaiknya ditampilkan pada saat di awal. Ya, itu sangat penting sekali untuk menampilkan tujuan pembelajaran. Karena melalui tujuan pembelajaran kita bisa tahu bahwa metode atau model pembelajaran apa yang akan kita terapkan serta ranah-ranah apa yang akan diperoleh peserta didik pada saat proses KBM itu berlangsung. Begitu. Jadi itu tidak boleh dilupakan sama sekali untuk memperlihatkan atau men-slide-kan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Demikian juga untuk skenario pembelajaran apa saja yang akan dinilai, sikap, keterampilan kognitif, sikap, nanti teknisnya bagaimana, itu juga tampak di awal. Artinya anak itu sudah siap, oh berarti yang akan dinilai itu sikap saya yang ini, kemudian keterampilan saya yang ini, kemudian kognitifnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sikap dan keterampilan juga sama, otomatis tercantum dalam tujuan pembelajaran. Kemudian di saat kegiatan inti kita menggunakan model pembelajaran apa, step-stepnya bagaimana, itu tampak juga jelas di situ ya. Nantinya. Kemudian harapannya di dalam kegiatan inti itu tidak student center, artinya adalah tidak teacher center tapi student center. Artinya kita memberi stimulus saja berupa apa sesuai dengan step model yang yang kita pilih. Kemudian di situ anak berkelompok, mengorganisasikan kelompok berkelompok dengan bantuan LKPD. Nanti di situ mulai berdiskusi dan sebagainya untuk mengeksplor konsep, kemudian baru guru itu menguatkan bersama dengan peserta didik akhirnya kesimpulan. Tadi juga sudah tampak terlihat ada penghargaan bagi yang sudah menjawab, itu juga penting bagi anak-anak ya. Kemudian untuk larutan elektrolit itu tadi kan di akhir itu juga sudah di akhir itu post test, kemudian refleksi proses KBM. Refleksi proses KBM itu assessment of learning ya mungkin ya, itu mungkin tampak kelihatan di akhir pembelajaran bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan itu menyenangkan atau bagaimana, peserta didik memberi tanggapan, itu juga tampak di situ, harapannya tampak di situ. Kemudian penguatan kesimpulan nanti bersama-sama dengan anak, dan akhirnya post test itu nanti pada saat post test itu juga tampak adanya soal-soal yang hot ya. Yang hot itu juga perlu kita tampilkan asesmennya. Kemudian semuanya itu satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Dan tidak lupa ya mengidentifikasi nanti pada pendahuluan kira-kira saya mau menggunakan teknologinya di bagian mana, itu dicermati betul-betul pada saat proses KBM. Itu pemanfaatan berbagai sumber belajar itu juga ditampilkan betul-betul, dan pada bagian mana diidentifikasi pemanfaatan teknologi pada proses KBM sampai akhirnya pada kegiatan penutup. Itu pemanfaatan teknologinya juga diharapkan tampil di situ. Begitu Pak Sur dari saya.
Mohon maaf jika banyak kurangnya. Matur nuwun Bu Indah. Pak Taufik mana Pak Taufik? Halo Pak Taufik. Paham Pak Taufik ya? Ya, diam aja berarti paham. Sinyal mungkin. Sinyal, Pak. Bisa dipahami ya Pak Taufik ya? Pak Taufik? Halo Pak Taufik? Baik Pak. Baik. Mohon maaf Pak, sinyalnya Oh ya. kurang bersahabat Pak. Sinyalnya di anu aja, jadikan sahabat aja. Di anu, nggak boleh pergi gitu. Sinyalnya kamu jangan pergi. Ini saya lagi tampil gitu, sinyalnya jangan pergi. Gitu ya Pak Taufik ya dari Bintang. Kemudian dari saya mau konfirmasi aja. Pak Taufik itu pakai model apa itu? Model pembelajaran apa itu? PBL, Pak. PBL. PBL ini pakai yang rencana aksi yang kedua ya Pak ya? Iya Pak. Nah, Betul. ya. Jadi namanya field teaching itu mempraktekkan perangkat yang Bapak sudah buat. Saya share ini ya. Nah, udah kelihatan belum Pak? Halo, udah kelihatan belum? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Ini betul Sudah, punya Pak. Ini betul punya Bapak? Betul enggak? Halo Pak Taufik, ini punya Bapak betul? Sudah Pak. Sudah Pak. Betul Pak. Betul ya. Jadi bukan punyanya Pak Yuli ya, punyanya Pak Taufik ya. Karena, nah gini Pak, Betul. ini jadi kalau peer teaching itu mempraktekkan RPP atau modul yang Bapak sudah buat di sini. Saya kira kalau di awal, kegiatan awal saya kira sudah oke ya. Ini saya memberikan masukan aja biar nanti ujian komprehensifnya bagus. Ya. Mending sekarang pahit tapi nanti pas ujian manis ya. Jangan sampai di ini saya berlaku manis tapi ujiannya nanti jeblok gitu ya. Tadi apa namanya? Ini sudah ditampilkan tadi ya. Dibimbing guru melakukan demonstrasi karena tidak dilakukan ini karena yang menyampurkan tadi kan Bapak ya. Halo. Mohon maaf Pak. Anu aja bisa videonya dimatikan aja bisa Ada Pak. beberapa kali. Video bisa. Nah, video dimatikan. Nah, yang penting Bapak bisa melihat saya bisa mendengar. Ya, baik. Baik. Pak Taufik kan memang sudah sangat familiar. Jadi memang tadi karena memang tidak bisa Pak Taufik mendemonstrasikan ini. Oke, sudah ya. Kemudian ini diamati, ya, berarti dibimbing untuk mencari jawaban. Jadi kalau bisa Bapak Taufik mengikuti ini semua. Jadi nanti orientasi masalah ini, sehingga dari sini nanti muncul banyak pertanyaan atau banyak analisis dari siswa. Gitu ya. Jadi Pak, baik, Pak. bisa melempar ke peserta didik. Ya, di sini kan ada pertanyaan ya. Nah kemudian, ini ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah ini tadi kan dibentuk kelompok ya. Sebaiknya ketika ini kalau untuk belajar itu kan di kelompok ya Pak ya? Iya Pak, betul. Ini kelompoknya ada ya Pak ya? Oh harus dituliskan ya Pak ya? Iya, ini aktivitas kelompoknya ngapain kan belum ada. Makanya tadi
Tidak ada aktivitas kelompok. Mestinya kan ada aktivitas kelompok, misalkan menyelesaikan masalah yang di LKPD kan gitu ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, ini tadi kan pakainya LKPD ya Pak ya. Iya. Di sini tidak ada LKPD, jadi. Iya. Oh, adanya di atas ya. Di sini ya. Enggak harus dibunyikan ya Pak ya. Ini sudah ada Pak di sini Pak. Iya. Kalau relevan ini LKPD-nya, ya ini belum ada ini LKPD-nya. Yang ini belum ada LKPD-nya. Ini belum ada LKPD-nya. Ini mengorganisasi, ini membuat kelompok ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Iya. Kemudian memimpin